Mengetahui putrinya sudah kembali ke Indonesia, seperti inilah reaksi mengejutkan Nikita Mirzani terhadap Loli. Alih-alih menyambutnya dengan gembira, Nikita Mirzani pun justru tampak asyik dengan aktivitas sehari-harinya, termasuk melakukan perawatan kecantikan di salon kecantikan favoritnya. Sementara itu, Loli pun juga menegaskan bahwa dirinya sudah bertandang ke rumah orang tuanya. Dan melalui live terbarunya di akun sosial media, Loli pun justru mengunggah kebersamaan dan kemesraannya dengan sang kekasih Fadel Bajideh. Di sisi lain, Nikita Mirzani mengunggah video pengerjaan satu unit rumah 3 lantai untuk adik Loli yaitu Arkana. Lantas, benarkah hal itu menegaskan jika Loli tidak lagi diakui sebagai anaknya sehingga tidak berhak mendapatkan warisan apapun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Mezani atau yang akrab disapa Loli kembali memanas pasca Loli dikabarkan telah kembali ke Indonesia. Ya, saat tiba di Jakarta, Loli pun justru terlihat lebih banyak menghabiskan waktu bersama sang kekasih Fadel Bajideh. Terhadap hal tersebut, Nikita pun mengaku tidak mau tahu terkait kepulangan putri sulungnya itu ke Indonesia. Ia pun justru terlihat tengah asyik dengan kegiatan sehari-harinya, bahkan melakukan perawatan kecantikan. Seolah tidak menyempatkan waktu bertemu Loli, Nikita pun juga terlihat menjumpai temannya ketimbang harus bertemu Loli. Lantas seperti apa momen romantis yang disuguhkan Loli melalui siaran langsungnya di akun sosial media pribadinya? Oke, bye. Beliin sepatu sama Fadel. Makasih. Ya, mulai. Yeay, sepatu baru. Sakit kamu. Dia lebih kasar ya, Unboxing sepatunya. Oh iya, aku habis dibeliin sepatu sama Fadel. Mau lihat gak? Berisik banget kamu, sayang. Udah ngapain sih? Aku mau kasih tahu mereka. Nih Kak Itang, cinnamon. Fadel kelihatan senang banget. Kamu senang? Coba dari 1 sampai 10 kamu senangnya sesenang apa sih? 4. Beneran gue pertama kali nih guys. Kenapa? Ketemuan sama cewek ya kan. Yang bener-bener gue kasih tahu. Ya, thank you banget. Makasih Mas. Ya. Yang ketemuan sama cewek nih kayak pacarannya tuh kelihatan gitu. Gue biasanya backstreet dulu, gak pernah gue kasih tahu ke keluarga. Sekarang gue kasih tahu ke abang-abang gue, semua pada tahu. Itu apaan sih? Nggak suka ah? Itu apaan? Makan. Seru banget ya LDR. Ah? Kan udah ketemu ini. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya
nggak terlalu into banget urusan yang lain-lain sih. Karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. Udah lama, saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Ini nggak mengharapkan Loli pulang lagi loh? Enggak. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gua nggak mau anak gua yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gua kan nggak bisa 24 jam di rumah. Di satu sisi, pengakuan berbeda pun justru diunggah Loli ke sosial media yang mengatakan jika ia sudah menemui Nikita di rumahnya. Namun anehnya, Loli pun sama sekali tidak menunjukkan dokumentasi foto ataupun video pada momen pertemuannya dengan sang bunda dan lebih banyak berinteraksi dengan keluarga Fadel. Lantas, benarkah dalam siaran live-nya, Loli pun kembali menegaskan bahwa ia sudah bertandang ke rumah ibundanya dan bertemu dengan Nikita Mirzani. Padahal sebelumnya, Nikita pun mengaku jika ia tidak punya hubungan lagi dengan putrinya. Loli balik ke rumah, aku udah ke rumah, udah ngebilangin kalau aku udah di Indo. Aku sekarang tinggal sendiri. Aku sama keluarga. Kalau kamu sama keluarga kamu dibuang aja. Aku bisa suka sama Fadel. Aku kenapa bisa suka sama Fadel? Ya karena Fadel itu ada prestasinya. Guys, apa prestasinya Fadel? Prestasinya Fadel ya ngedance. Emang kamu kira kalau orang ngedance itu, dancer itu gampang? Susah tau. Jadi dancer itu serius. Susahnya minta ampun. Komen lah, itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Gak ada hubungan sama sekali. Serius? Masih kontak? Masih kontak Kak? Ya kan saya di blok. Itu udah nggak ada kontak sama sekali kan ini? Nggak ada. Untuk pantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Ada rasa kangen nggak sih? Oh kalau tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab kan Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis. Itu datang ke sana. Kan yang salah dia bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya. Kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Benar nggak? Ya sudah. Di saat Loli mengumbar kemesraan hingga memamerkan sepatu baru yang ia beli untuk Fadel. Lain halnya dengan Nikita Mirzani yang justru tidak menggubris sama sekali kepulangan putrinya ke Indonesia. Ya, ia pun justru menunjukkan kedekatannya dengan 2 anak laki-lakinya di rumah saat melakukan siaran live di akun sosial medianya. Ada ikut Ami sholat yuk? Nggak usah. Kenapa? Kok capek? Coba sini dulu. Anak-anak teman masih pada kecil, masih sekolah, masih SD, malah masih SD, jadi tidak ada calon, tidak ada menantu, belum ada. Mungkin nanti 20 tahun lagi mungkin. Baru sekarang aku nggak ada. Enggak, anak saya 2. Saya perjelas sekali lagi, anak saya 2. Tuh, ini masih ditaruh di YouTube kan? Ya nggak apa-apa, tapi saya cuma mau ngasih tahu bahwa anak saya 2. Gue tuh cari uang, susah payah. Malam jadi pagi, pagi jadi malam. Buat gua tuh semua itu kan gua perjuangkan untuk anak-anak gua kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa
banggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang? Ya udah, kalau misalkan semua anak yang membangkang di Indonesia ini menganggap dirinya sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya dengan baik, prove it. Jangan lagi minta bantuan kepada orang tua. Kalau dia sudah mendeklar keluar dari mulutnya, saya bahagia, saya sudah dewasa, saya bisa hidup sendiri, tunjukkan. Kabar Loli pulang ke Indonesia juga bertepatan dengan Nikita Mirzani yang mengunggah perkembangan pengerjaan rumah baru yang hendak ia berikan untuk Arkana. Rumah berlantai 3 itu disebut-sebut hampir rampung dan berada di kompleks elit. Lantas, di manakah rumah untuk Loli? Ya, menurut Nikita, ia pun sudah mengeluarkan Loli dari kartu keluarganya, sehingga Loli pun tidak berhak lagi mendapatkan ahli waris darinya. Unitnya ibu nih bu, ini udah mau ke lantai 3 bu, gitu. Ini mulai lantai 3 nih unitnya. Nah ini tanah sampingnya tuh bu, tanah sampingnya nih lagi on progress juga. Ahli waris dia sudah nggak dapat. Asuransi sudah di stop. Asuransi apa? Asuransi jiwa semua segala macam. Jadi kan karena dia sekolahnya di UK waktu itu, waktu masih sekolah. Jadi kalau dia sakit, gue cuma bawain kartu. Dia masuk rumah sakit mana aja, tinggal kasih kartu. Kartu gitu. ajaib lah ya itu. Kayak dia mau ganti bracketnya, behelnya, segala macam. Sekarang kan dia udah nggak ganti-ganti, udah berapa bulan itu. Wow. Oh, dari kakak lagi sedang diurus. Oh, oke. Wow. Jadi anakku 2. Lu kan udah dikeluarin dari kakak. Ya emang kenapa kalau gue udah dikeluarin dari kakak? Kok gue yang dikeluarin dari kakak, lu yang ribet sih? Aneh. Gue aja yang dikeluarin dari kakak aja. Biasa aja gue dikeluarin dari kakak, nggak ribet sendiri. Lu yang ribet. Sumpah. Gue yang dikeluarin di kakak, lu yang ribet, lu yang sedih. Masuk kartu keluarganya siapa kek? Nggak apa-apa. Biasa aja. Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya? Apa yang sudah ya sudah gitu. Nggak mau terlalu dipusingin gitu. Karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti-pasti aja lah gitu. Terserah kalian mau bilang saya apa, tapi anak saya ulangi sekali lagi. Anak saya cuma 2. Ya, jadi kalian jangan tanya lagi, jangan ayo lagi. Ya sudah saya kasih tahu, anak saya cuma 2. Jadi kalian gak usah pancing-pancing saya akan tetap pada pendirian dan apa yang sudah saya pilih. Saya itu orangnya nggak, kalau udah saya pilih A, saya tidak akan beralih kemanapun. Ya, jadi anak saya cuma 2, sudah ya, selesai. Jangan ditanya kakak kangen ini nggak? Tidak, anak saya cuma 2 yang ada di rumah. Sudah. Menepi dari sikap Nikita Mirzani yang tampak cuek saat mengetahui putrinya pulang ke Indonesia dan tinggal di apartemen. Lantas, seperti apakah saran tokoh agama atas perseteruan panjang ibu dan anak tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Konflik berkepanjangan antara Nikita Mirzani dengan Loli
rupanya juga mendapatkan sorotan dari tokoh agama. Ya, sesuai ajaran dalam agama Islam bahwa setiap orang berkewajiban untuk menghormati dan berbuat baik kepada orang tua, karena mereka adalah wakil Tuhan bagi anak-anak. Karena itulah dalam Al-Quran, seorang ibu pun sampai disebutkan 3 kali, baru kemudian seorang ayah yang hanya disebutkan sekali. Itulah mengapa hal itu pun juga disebutkan dalam pepatah bahwa surga terletak di bawah kaki ibu. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Islam mengajarkan tentang untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, karena orang tua itu bagi seorang anak menjadi Tuhan, mewakili Allah sebagai manusia yang memiliki hak pada jiwa, fisik, lahir batin seorang anak. Sampai disebutkan dalam sebuah makalah hadisnya, anta wa maluka li abika, engkau dan seluruh hartamu milik ayah ibumu. Disebutkan di sini li abika, tapi menjadi 2, ayah dan ibu. Dalam Islam itu ada kalimat waliduk yang melahirkan, ada abawai, siapapun dia, apa paman, apa orang tua angkat. Nah, apalagi orang tua kandung. Maka Al-Quran menyebutkan wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli walidayka ilaikal masir. Disebutkan Allah memberikan wasiat kepada seluruh manusia bahwa hendaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibumu yang melahirkan, yang disebutkan dalam hadis Nabi, ya, umuk merupakan baru abuk, 3 kali terutama ibu. Ya, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Abuka, bapakmu. Jadi sampai 3 kali disebutkan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga terletak pada telapak kaki ibu. Betapa begitu hebatnya derajat ibu. Selain itu, sebaik apapun perilaku orang tua atau seburuk apapun kesalahannya, sebagai anak, Loli pun seharusnya tetap menghormati Nikita sebagai ibunya. Sebab ridho dan murka Tuhan terletak pada sikap orang tua. Dan dalam agama Islam, seorang anak pun harus mempunyai sikap takzim atau selalu hormat, sopan dan juga patuh pada orang tuanya. Satu sisi buat Loli, siapapun kita yang punya orang tua sebagai anak, tetap kesalahan orang tua sehebat apapun, ya, terlihat buruk, ya, perilakunya, ibadahnya, bahkan mungkin dia tidak taat, tetap, ya, orang tua harus dihormati. Bagaimanapun tidak memberikan pendidikan yang baik kepada seorang anak, tapi tetap, karena ibu adalah pintu surganya bagi dia untuk bisa sampai mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Meskipun orang tua itu tidak taat, apalagi taat. Gitu. Maka hendaknya, ya, seorang anak tetap takzim, terlepas orang tua itu baik atau tidak ada urusan, karena urusannya dia dengan Allah. Perkara nanti orang tua belum soleh, dia pun punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beralih dari saran yang diberikan oleh seorang ustadz agar konflik berkepanjangan antara Loli dengan Nikita Mirzani segera selesai. Lantas, seperti apakah Roy Kiyoshi ketika melihat perseteruan ibu dan anak tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens.
tengah perseteruan yang melibatkan antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya Loli, yang sampai saat ini pun masih belum usai, Roy Kiyoshi pun menyarankan agar Loli segera kembali kepada ibundanya. Jika tidak, maka nantinya Loli pun akan mendapatkan karma dari apa yang dilakukannya saat ini. Sebab sebagai seorang anak, Loli pun harus menghormati ibundanya dan menurunkan emosinya dalam menghadapi sang bunda. Sementara itu, dari sisi Nikita Mirzani, Roy Kiyoshi pun mengungkapkan agar Nikita juga menurunkan egonya dalam menghadapi ulah putri kandungnya ini. Karena kalau tidak, menurut Roy Kiyoshi, prahara ibu dan anak ini pun tidak akan selesai. Kalau aku bilang sebenarnya kayak kasusnya Nikita Mirzani dengan anaknya Loli, saya berharap semoga Lolinya itu bisa kembali ke pangkuan ibunya, dan saya berpesan, ini mumpung adanya kasus ini, saya berpesan supaya Loli bisa berubah menjadi lebih baik lagi, karena walaupun gimana pun Nikita Mirzani itu walaupun mulutnya gimana-gimana, tapi dia adalah sosok ibu buat kamu, Loli. Jadi suatu saat pun Loli akan butuh dia, ada apa-apa nanti kalau ada masalah kan dia lagi. Menurut aku antara ibu dan anak ini dua-duanya sih harus nurunan tensi atau nurunin ego masing-masing ya kalau mau rukun kembali kalau menurut aku. Jadi entah itu Nikita Mirzaninya harus lebih sabar lagi, entah kedua Loli juga harus inget surga ada di telapak kaki ibu, itu dua-duanya harus introspeksi diri kalau menurut saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.